kita akan sedikit membahas secara geological maupun secara political terhadap pengaruh baja di dunia ini. Ini adalah grafik dari tahun 2014 dan sampai sekarang pun prosentase ini tidak banyak berubah, bahwa penggunaan baja di dunia 50% dipakai untuk building dan infrastructure. Baik itu untuk recycle energy, renewable energy, maupun infrastructure, maupun building. 5% digunakan untuk transportasi, seperti plat mobil, kereta, dan lain-lain sebagainya. 2% untuk penggunaan alat rumah tangga, 13% ada di otomotif, 16% pada alat berat, 11% berada di metal product, jadi produk-produk yang menggunakan baja, 3% berada di electrical equipment untuk kelistrikan. Nah, ternyata memang 50% masih diambil oleh building dan infrastructure. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa memang yang berwarna ungu ternyata memiliki umur layan yang sangat panjang. Di mana bangunan, kereta, kapal, jembatan, building itu memiliki umur layan di atas 20-30 tahun. Jadi bukan berarti penggunaan baja itu terus-menerus dipakai dalam building infrastruktur, sebenarnya tidak. Karena mereka sudah mampu memberikan umur yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan alat-alat lainnya. Nah, saya ajak Anda untuk melihat sebuah grafik di mana ini adalah perjalanan 50 tahun terhadap global steel production atau produksi baja dunia. Dari tahun 2020 hingga mundur ke tahun 1965. Nah, mari kita lihat di sini bahwa produsen baja terbesar pada tahun 1965 pada awal itu adalah Eropa, Amerika, dan USSR. Disusul dengan Jepang. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa negara-negara ini memproduksi baja cukup tinggi karena ya ini adalah era peperangan. Era di mana mereka saling era kelanjutan dari peperangan yang ada ya antara Eropa, US dan USSR, di mana mereka terus memproduksi baja untuk membangun. Ini era di mana negara mereka sudah menjadi masuk ke negara berkembang, bukan negara tertinggal atau negara yang sedang berkembang. Mereka negara yang berkembang, di mana fokusnya adalah pada pembangunan, baik pabrik, industri, bangunan, sehingga membutuhkan baja yang cukup tinggi. Namun kalau kita lihat masa setelahnya berjalan, hingga tahun 2020, China menduduki peringkat tertinggi. Dan Anda bisa lihat ya secara grafik ya. Yang awalnya kecil begini, tahu-tahu sudah bisa sebesar ini. China menduduki peringkat pertama sebagai top production global terhadap baja. Kembali lagi, pada era-era ini, era di masa ini, China sedang membangun kerajaannya, China sedang membangun negaranya untuk jauh-jauh lebih berkembang. Indikatornya di mana? Pada produksi baja. Jadi, tingkat kapasitas produksi baja sebuah negara itu memang mempengaruhi keberlangsungan atau kemajuan negaranya. Bisa kita lihat di sini China, Jepang, Eropa, Amerika, dan lainnya. Nah, ini adalah produksi baja global pada tahun 2020. Bisa kita lihat
China memberikan sumbangsi sekitar 1053 million ton. Jadi 1053 million ton tiap tahunnya. Sedangkan kalau kita bandingkan terhadap India hanya 0,1 atau India membutuhkan 10 kali lipat untuk bisa mengejar China. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri, Anda jangan tanya Indonesia ada di mana, kita masih berada di luar top 10 dari kemampuan untuk memproduksi baja. Karena ketika mereka sudah mampu memberikan atau mensuplai produksi baja untuk negaranya sendiri, maka mereka sudah mampu untuk menjual keluar. Nah, negara-negara ini sudah bisa menjual produksi bajanya keluar secara global. Nah, ini adalah still life cycle atau bagaimana pola alur dari produksi sebuah baja, di mana dimulai dari steel production yang berasal dari raw material yang ada, biji ore yang ada, kita udah bahas di sini, lalu masuk ke manufacture, dari manufacture digunakan, dan setelah sudah tidak digunakan, dia akan menjadi recycling. Material itu akan kembali lagi pada proses produksi untuk menjadi material tambahan sebagai raw material atau sebagai scrap. Nah, keunggulan baja ada di sini. Baja memiliki keunggulan, memiliki sebuah pola recycle hidup, pola support, self-support, di mana mereka sudah mampu mengurangi kebutuhan akan hasil alam maupun hal lainnya. Ini adalah grafik produksi di China, bagaimana perbandingan antara biru tua ini adalah scrap, baja bekas, dan ini adalah baja orenya, bijinya. Semakin tahun, semakin naik. Kenapa begitu? Produksi teknologi juga mempengaruhi. Semakin tinggi nilai ini, maka dampak terhadap lingkungannya akan semakin baik.